program yang melakukan mulai dari transformasi kultur budaya BUMN, restrukturisasi adalah sebuah keniscayaan, terus-menerus transformasi, kemudian profitisasi agar supaya dividen dan pajak yang disetorkan tambah besar, dan yang tidak kalah penting dalam rangka untuk memitigasi risiko politik, maka sinergi BUMN adalah salah satu senjata ampuh. Yang dimaksud dengan Pak Jokowi, saya artikan bahwa BUMN ini mbok yo akur satu dengan yang lainnya. Ada salah satu contoh yang konkret, yang fast track. Ketika APEC itu mau diselenggarakan di Bali, kemudian Pak Dahlan Iskan melakukan terus-menerus pengawasan langsung kepada BUMN yang terlibat. Saya kira antara 5 sampai 10 BUMN bekerja sama, gotong royong, selesai tepat waktu. Dan itu bisa dilakukan oleh bangsa Indonesia. Jadi kalau Pak Jokowi membangun tol laut itu, rasanya kita sudah punya track record BUMN melakukan sinergi positif. Tapi masih ada juga BUMN yang masih belum senyawa ini kimianya. Jadi contoh misalnya di sektor saya, ya Pertamina dengan PGN, mungkin dengan PLN, itu belum bersinergi positif. Nah, kalau saja ketiganya ini bersinergi positif, saya kira itu energi terobosannya apa? Jadi kalau untuk bersinergi positif itu kurang lebih langkah pertamanya apa yang harus dilakukan? Contoh konkret saja. Pertamina 100% milik negara. Pertamina adalah bergerak dari mulai sangat upstream, hulu, kemudian pengolahan, transportation, distribution, sampai ke retail. Nah, oke. Tapi ada lagi perusahaan BUMN lain yang 54% sahamnya dimiliki pemerintah, misalnya PGN. Mereka bangun pipa. Pertamina juga bangun pipa. Harusnya wasitnya pemerintah, bahwa ketika misalnya ada satu jalur ke sana, itu harus, karena sekarang sudah ada yang namanya open access, konsisten bikin open access. Jadi siapapun, apakah PGN, Pertamina, buka open access, sehingga siapapun yang punya gas silahkan di flow lewat itu. Tapi sekarang tidak, PGN jalan sendiri, mungkin Pertamina juga masih jalan sendiri. Itu mungkin PR bagi pemerintahan yang akan datang untuk menyelesaikan begitu ya. Nah, jadi ini harus dituntaskan. Menurut saya sederhana saja. Kalau pemerintah permennya mengatakan open access, pipeline harus demikian, dan kemudian trading harus terpisah, ya sesungguhnya ini bagus untuk industri, bagus untuk ekonomi. Itu akan menurunkan high cost ekonomi sekarang ini. Seharusnya begitu yang memainkan peranan itu begitu untuk mestinya bisa BUMN. Hanya Menteri BUMN, dan Menteri tentu saja bersinergi dengan menteri lainnya. Ada Menteri Keuangan, ada Menteri Energi. Jadi untuk memimpin sinergi itu artinya Kementerian BUMN, Menteri BUMN. Menteri BUMN adalah pemilik, tetapi secara sektoral yang membagi alokasi gas, ya, yang mengatur sektornya itu adalah menteri-menteri teknis. Jadi salah satu yang juga barangkali bisa di leverage di sini adalah masalah sinergi di antara para menteri. Itu juga sangat penting, termasuk Menteri Perindustrian tentu saja. Ya. Pak Wijayanto. Saya pikir masalah leadership ini penting sekali. Leadership di level BUMN maupun leadership di level kementerian. Jadi seharusnya make sure nanti Pak Jokowi memilih anggota kabinet yang betul-betul handal untuk menjalankan program ini, nurun sampai ke BUMN-nya. Jadi proses seleksi kepemimpinan di BUMN itu harus mendapatkan perhatian, karena apapun strukturnya. Itu nanti akan ada segmen khusus, kita nanti akan membahas kurang lebih kriteria apa yang dibutuhkan gitu untuk mengisi posisi ini. Tapi kurang lebih tantangannya adalah seperti ini begitu. Artinya memang kalau kita mau bicara sinergi antara BUMN itu memang tidak semudah seperti yang mungkin dibayangkan begitu. Nah, tantangan-tantangan ini kurang lebih apakah sudah ada gitu terobosannya yang nanti akan dilakukan oleh pemerintahan yang akan datang? Saya pikir kita harus mencoba dengan sesuatu yang out of the box. Misalnya jadikan saja tol laut itu sebagai lab di mana BUMN kerja bareng. Tadi disampaikan di Bali ketika menyambut APEC, itu 5 BUMN bisa kerja bahu dan on time dengan kualitas yang bagus. Kalau kita lihat jalan tol di Bali itu kualitasnya bagus. Nah, tol laut kemudian program-program yang lain ini bisa menjadi lab untuk menguji itu, dan saya yakin bisa jalan dengan baik. Saya sependapat yang masalah leadership, karena nanti pada akhirnya pada saat kita berpikir untuk melakukan sinergi itu, maka change management itu yang harus di manage dengan baik. Apa yang dibutuhkan, bagaimana kita bisa menarik benang merah bersama, apa kepentingan yang bersama. Pada umumnya ketika kita minta beberapa
perusahaan untuk bergabung. Maka yang paling resisten yang sudah merasa dia lebih bagus performanya, karena dia merasa dia bekerja sama dengan yang kinerjanya lebih kecil. Nah, padahal disinilah leader harus bisa menunjukkan apa benang merah kepentingan bersama. Itu yang perlu dicari. Itu namanya nasionalisme korporasi. Jadi ada egosentrisme. Itu yang harus dihapuskan karena BUMN harus bersinergi positif sesama BUMN. Oke, baik. Akan kita lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami. Bagaimana Presiden terpilih Joko Widodo mewujudkan program prioritas mengoptimalkan potensi BUMN. Jangan beranjak dari kami. Simak Bursa Kabinet sesaat lagi. Iya, pemirsa Anda kembali bergabung bersama kami di Bursa Kabinet. Kami akan lanjutkan perbincangan. Tapi saya ingin memastikan lagi begitu ke Pak Wijayanto. Tadi berulang kali Pak Wijayanto mengatakan bahwa misalnya untuk mewujudkan proyek tol laut, di mana di sana dibutuhkan peranan dari BUMN, sinergi dari BUMN yang ada. Tapi kurang lebih grand design-nya program yang akan menjadi prioritas khususnya untuk di bidang BUMN ini, sektor BUMN, Kementerian BUMN, apa yang akan dilakukan paling tidak 1 tahun ke depan? Saya pikir BUMN akan didorong untuk mewujudkan quick win-nya Pak Jokowi. Infrastruktur, kemudian membantu nelayan, kemudian memberikan financing kepada ekonomi kerakyatan. Itu bank-bank BUMN itu akan dimanfaatkan dengan baik. Kemudian juga bagaimana memperbaiki transportasi dan lain sebagainya. Kemudian masalah masalah produksi pangan, produksi energi, ketahanan energi. Ini hal-hal yang mau tidak mau BUMN harus terlibat. Kalau kita berbicara semua aspek itu, ada kehadiran BUMN di situ yang sudah lama di industri. Tinggal bagaimana didorong untuk mempunyai kinerja lebih baik. Sering begini. Didorong dengan cara? Sering begini. BUMN itu salah satu motifnya adalah profit. Jadi tidak bisa BUMN itu mengerjakan proyek yang rugi. Karena salah satu parameter suksesnya kan tadi disampaikan adalah financial performance juga. Jadi pemerintah harus berani masuk, dipilah-pilah proyek bagian yang economically feasible, tetapi financially tidak, ada benefit bagi daerah, tapi secara keuangan mungkin rugi, pemerintah harus ambil, manfaatkan APBN. Kemudian bagian yang financially profitable itu dilakukan oleh BUMN. Termasuk ketika tol laut nanti. Saya yakin tidak semua port itu untung. Maka port-port di daerah yang tidak untung, di Indonesia Timur misalnya, itu BUMN harus dibantu dengan anggaran dari APBN. Tetapi kalau kita berbicara Jakarta, kemudian Medan, itu ceritanya bisa lain begitu. Pak Sugi melihat bahwa grand, ya maksudnya cita-citanya luar biasa besar sekali begitu ke depan ini, apa yang akan dijalankan oleh pemerintahan yang akan datang. Jadi langkah strategis pertama yang harus dilakukan, Bapak dulu pernah menjabat sebagai mantan Menteri BUMN. Kita kan backlog infrastruktur ini kan dahsyat. Kalau dilihat dari 100 list of project yang sudah diidentifikasi oleh MP3I sebelumnya, itu saja bisa diwujudkan tepat waktu, tepat sasarannya, KPI-nya, maka banyak sekali yang bisa dihasilkan. Jadi sebetulnya tinggal mendorong bagaimana Menteri BUMN yang akan datang itu mampu duduk dalam satu meja, karena toh RJPP-nya dia yang approve sebagai RUPS, sebagai pemegang saham. Kemudian WPNB-nya, Work Procurement Budget, juga dia nge-approve. Jadi mensinergikan di antara BUMN-BUMN yang satu sektor untuk mengerjakan keroyokan sebuah proyek itu sebetulnya di satu tangan. Plus tentu saja nanti kalau bersinggungan dengan masalah pricing policy, harga gas atau harga minyak itu menteri teknikalnya. Kalau masalah industri dengan menteri perindustriannya. Kalau misalnya hal-hal yang berbau misalnya karena infrastruktur diperlukan bridging dalam bentuk sovereign garanti dari pemerintah, maka menteri keuangan harus dilibatkan. Tinggal duduk bersama. Dan menurut saya kalau ini dilakukan, maka dengan dinamika politik sekali lagi yang ada ke depan ini, rasanya ini bisa menjadi salah satu solusi. Jadi, pada saat Bapak masih menjabat dulu sebagai Menteri BUMN, apa kendala terbesar yang pada waktu itu kendala dihadapi terbesar untuk mewujudkan sama itu? Proses politik. Proses politik. Contoh saya katakan tadi bahwa grand design BUMN sebetulnya antara menteri dengan yang pertama, kedua, ketiga relatif sama. Restrukturisasi, profitisasi, privatisasi, dan transformasi budaya, culture, corporate culture. Itu relatif sama.
Tapi fasetnya itu sangat tergantung pada yang kata Joseph Stiglitz adalah ada principal agency problem. Karena BUMN ini milik negara, milik semua orang, sehingga selalu ada intervensi dari non-korporasi. Nah, intervensi yang dikatakan Pak Dwi tadi itu memang amat sangat ketara. Nah, di saya akan tanyakan juga ke Pak Dwi nanti, intervensinya kurang lebih seperti apa sih Pak yang Bapak rasakan begitu sebagai pimpinan BUMN gitu? Ya, saya kira kebetulan kalau kita di Semen Indonesia itu intervensi dari Kementerian BUMN justru positif karena Pak Dahlan bergerak cepat, khususnya misalnya ketika kita semua kami sudah mematangkan situasi untuk menjadi sebuah holding, lalu beliau langsung berani memberikan dorongan untuk cepat terbentuk sehingga ini larinya bisa kencang, sehingga kami melihat bahwa intervensi itu tadi tidak mesti harus negatif, tapi intervensinya positif. Nah, kemudian yang berikutnya ketika ada perusahaan yang sudah ready untuk go internasional dan itu dibutuhkan untuk daya saing kita sendiri di dalam negeri. Jadi mungkin itu yang namanya kedaulatan di bidang ekonomi karena kita mampu keluar. Nah, tentu belum tentu semua orang punya kesepahaman. Kadang-kadang ada yang berpikir kenapa harus go internasional. Oleh karena ini menurut saya peran leadership di pemerintahan nanti. Yang kemudian yang berikutnya adalah seperti Mas Widayan tadi sampaikan, tetap korporasi pasti akan bergerak dengan drive visibility tadi. Ada beberapa tempat proyek yang sudah langsung visible, ini bisa dilepas. Tetapi ada proyek-proyek misalnya untuk daerah timur, tentu perlu dipikirkan sweetener apa yang bisa membuat tidak perlu harus ada insentifnya dulu begitu ya. Artinya ada kebijakan, tetap harus BUMN berperan di sana dan harus terlaksana. Tetapi mungkin nanti bisa dialog antara beberapa menteri bahwa barangkali masalah perpajakan. Contoh misalnya kalau kita berbicara, yang penting harus ada backingan dari menteri dulu begitu artinya. Menteri BUMN. Tapi tidak hanya itu, environment. Contoh kita sudah punya good project, ada uang, ada project, ada teknologi, tapi ketika mau dieksekusi kita berbenturan dengan politik ekonomi daerah, ya, yang kemudian untuk sekedar membuka hutan 4 hektar untuk mengebor, itu ada 100 lebih izin yang harus dimintakan misalnya. Jadi itu hambatan. Itu sudah dipetakan masalahnya Pak Wijayanto, apa yang disampaikan oleh Pak Sugiharto? Sebenarnya ini masalah yang sudah lama gitu ya, di mana kita melihat sinergi antara peraturan-peraturan di daerah, peraturan di pusat, kemudian antar kementerian teknis itu sering bertabrakan. Jadi ini memang PR besar untuk mengharmonisasi kebijakan. Saya tertarik untuk membahas tadi masalah intervensi politik begitu ya. Jadi apalagi dengan kondisi perpolitikan sekarang ini dinamis sekali. Ya, statement yang populer kan BUMN itu cash cow-nya para politisi begitu ya. Tapi saya percaya bahwa tikus itu suka tempat-tempat gelap. Kalau tempat itu terang, tikus nggak akan datang. Jadi bagaimana BUMN didorong untuk bisa mentransparansikan diri gitu. Tidak harus dengan go public, tapi menerapkan world class standard masalah accountability. Ini penting sekali menurut saya. Accountable-nya terhadap siapa? Artinya kalau kita bicara mengenai IPO apakah ini jalan keluarnya begitu untuk membuka? Not the one and the only solution. Karena hasil pengkajian para pakar governance itu ownership doesn't matters, apakah public non-public, governance matters. Dan saya harus akui kalau diukur berdasarkan shadow rating, Asian Scorecard itu tidak hanya ukuran Indonesia, itu ternyata perusahaan-perusahaan yang telah melaksanakan good corporate governance itu justru BUMN yang unggul. Ya, jadi mohon maaf, ini saya public ya? Bukan public. Yang bukan public, oke. Ada yang public, ada yang non-public. Ya. Apa misalnya contohnya? Ya, contohnya Aneka Tambang, TBK. Pertamina, TBK. Karena Pertamina di daftar itu skornya passing grade-nya hanya 2 company dari sampel dari itu yang gimana Pak Dwi, tanggapannya bagaimana tuh? Iya betul. Jadi hampir permasalahan yang kita hadapi di dalam membangun sinergi dan juga tentu performance itu adalah mindset. Jadi transformasi mindset ini yang dibutuhkan, dan salah satu jalan tadi, apakah itu IPO atau yang tadi
Pak Sugarto dan Mas Yudhya sampaikan mengenai bagaimana kita memanagenya yang terbuka meskipun perusahaannya tidak TBK gitu. Yeah. Baik. Saya ingin masih penasaran gitu dengan tekanan politik atau intervensi politik yang tadi juga sempat disinggung oleh Pak Wijayanto. Dengan kondisi perpolitikan seperti sekarang ini, bagaimana kemudian strategi yang diformalisikan untuk Kementerian BUMN ke depannya untuk menghadapi tekanan politik yang mungkin akan datang? Ya, saya pikir begini, BUMN pasti akan menjadi sasaran karena ini sejarahnya memang begitu. Nah, disinilah peran top leadership untuk memberikan payung, kemudian memberikan ajakan kepada BUMN untuk berkonsolidasi, untuk yuk kita sama-sama mendorong accountability, transparansi, merapatkan barisan. Tapi yang tidak kalah penting adalah perbaikan internal seperti tadi. Ketika ada peluang untuk mengambil untung dan orang tahu itu akan dimanfaatkan. Tapi ketika semuanya rapi, transparan dan lain sebagainya, akan makin sulit dan orang sungkan untuk masuk ke sana. Kita bisa lihat ada beberapa BUMN di mana ini bukan merupakan sasaran untuk didatangi. Ada beberapa BUMN yang sering didatangi. Tentunya kita tidak bisa menyebutkan nama di sini, tetapi faktor accountability internal itu yang penting. Bicara mengenai IPO tadi, IPO itu kan sebenarnya juga memang bukan satu-satunya cara gitu. Kalau kita bicara dari sisi pengelolaan yang lebih profesional, lebih transparan, tapi ada juga aspek permodalan. Betapa kemudian kita berulang kali mendengar Pak Menteri, Pak Dahlan Iskan mengatakan bahwa permodalan kurang gitu untuk melakukan ekspansi terhadap BUMN. IPO mungkin salah satu cara, tapi kurang lebih apa lagi sebenarnya yang masih bisa dilakukan? Termasuk misalnya Pak Dahlan mengusulkan agar dividen yang disetorkan pemerintah dikurangi. Saya ke Pak Wijayanto dulu. Apakah ini termasuk yang dipertimbangkan ke depannya? Jadi begini, kalau kita lihat APBN 2015 yang baru saja diketuk gitu ya, itu diharapkan BUMN setor 44 triliun. Artinya kira-kira sepertiga dari total profitnya disetorkan ke pemerintah dalam bentuk dividen. Jadi menurut saya pemerintah juga harus mempertimbangkan apakah ini lebih efektif ditarik dalam bentuk dividen atau ini biar dikelola oleh BUMN dengan